CND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan Sari Berita. Bantuan paket sembako dari Presiden Republik Indonesia bagi korban gempa disalurkan. Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa sangat mencukupi. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Bupati ND menyerahkan bantuan paket sembako. Bupati ND menyerahkan bantuan paket sembako bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bagi korban bencana alam gempa bumi di Kecamatan Maukaro. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan untuk Anda. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda bersama Komandan Kodim 1602 ND, Lektor Infanteri Nugroho Susanto, Kapolres ND dan Kalak BPBD Kabupaten ND menyerahkan bantuan sembako dari Presiden RI kepada korban gempa di Kecamatan Maukaro pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan bantuan berlangsung di kantor Camat Maukaro dan menyasar masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Setiap paket berisi sejumlah kebutuhan pokok diantaranya beras, gula pasir, margarin, kopi, teh, dan susu. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengatakan bantuan dari Presiden RI tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban warga terdampak gempa. Sementara itu, Kepala Desa Kebirangga Yoakim Sumbi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat. Saya selaku Kepala Desa Kebirangga Yoakim Sumbi mengucapkan banyak terima kasih dan profesi yang begitu besar kepada Bapak Presiden yang hari ini kami menerima bantuan dari pusat. Yang hadir bersama hari ini Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres ND, Bapak Dandim, Bapak Bupati ND, dan Camat Babaria, semua berpusat di Maukaro, di Kecamatan Maukaro, di aula di kompleks Kecamatan Maukaro, yang sudah menyerahkan bantuan kepada 3 warga kecamatan dan hari ini terpusat di Kecamatan Maukaro. Dan sudah disampaikan Pak Bupati bahwa hari ini akan dibagi rata kepada 3 kecamatan, 2 kecamatan, Maukaro dan Babaria, dan kecamatan akan diteruskan kepada setiap desa. Di Keberangga yang terdampak itu ada 4 desa yang lebih parah dalam situasi gempa 15 Agustus kemarin. Terima kasih banyak sudah perhatian kepada kami di sini dalam untuk bantuan sembako dan lain-lainnya. Sangat membantu warga saya. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait terus melakukan koordinasi dalam penanganan serta pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Informasi ini disampaikan Rofinus Wula. Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak
mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban. Rekan-rekan sekalian, jadi kami bersama-sama dari Forkopimda mendampingi Bapak DPR yang langsung meninjau langsung ke lokasi. Kemarin kami sudah meninjau Sika dan hari ini juga akan meninjau ND. Jadi kami sudah berpesan kepada Pak Kapolres untuk kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Ya. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek Jawa untuk mengamankan, untuk berpatroli mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten ND, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke ND untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh Kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para Kapolres dan Kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Warga desa Dagadero yang terdampak gempa bumi bertahan di beberapa lokasi pengungsian. Saat ini sangat membutuhkan logistik dan juga layanan kesehatan. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal. Warga desa Nagadero yang berada di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Desa Airamo, Golombai, Kelurahan Danga, Kelurahan Bai 1, dan di Kelurahan Lape. Salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kelurahan Lape, tepatnya di Dedewuwu yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Sekretaris Desa Nagadero, Paternus Agung Rewabai kepada RRI mengatakan, para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, serta kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat warga berharap adanya bantuan segera dari pemerintah maupun berbagai pihak agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di tempat pengungsian. Selain makanan, warga juga masih mengalami kekurangan tenda, selimut, dan perlengkapan mandi. Keterbatasan fasilitas ini membuat kondisi pengungsian belum sepenuhnya nyaman, terutama bagi warga yang harus bertahan dalam situasi darurat bersama keluarga. Memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Itu yang pertama berkaitan dengan logistik. Karena di sini kita sangat kekurangan, baik itu beras, telur, mie. Terus yang berikut juga kesehatan. Karena di sini sampai dengan saat ini belum ada penanganan dari pemerintah berkaitan dengan anak-anak, ibu-ibu hamil, lansia yang memang sudah dari hari Sabtu kemarin kondisi yang sudah kurang baik. Dan juga kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal, dan juga kita kekurangan sekali berkaitan dengan selimut dan juga alat mandi. Bantuan perlengkapan dasar dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan warga selama masa pengungsian. Kebutuhan lain yang mulai mendesak adalah pelayanan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Hingga kini warga mengaku belum mendapatkan penanganan kesehatan secara memadai, sementara sebagian pengungsi dari kelompok tersebut dilaporkan mengalami kondisi yang kurang baik.
Kehadiran tenaga medis dan layanan kesehatan di titik-titik pengungsian dinilai penting untuk menjaga kondisi kesehatan warga semakin memburuk. Warga Desa Nanggaro berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat penanganan di lokasi pengungsian, baik melalui distribusi bahan makanan, penyediaan tenda dan perlengkapan dasar, maupun pelayanan kesehatan. Mereka juga meminta pendataan kebutuhan dilakukan secara menyeluruh agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih selama masa tanggap darurat bencana gempa bumi. RRI Andi Ferisoo melaporkan. Kemiskinan pedesaan di NTT masih menghadapi tantangan serius akibat terbatasnya lapangan kerja dan juga dominasi sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Suimam melaporkan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale mengatakan kemiskinan di wilayah perdesaan masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat desa menghadapi kondisi ekonomi lebih rentan. Dijelaskan, pilihan pekerjaan di desa cenderung terkonsentrasi pada sektor pertanian karena peluang kerja sektor lainnya masih sangat sedikit. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki pilihan terbatas untuk memperoleh penghasilan ketika aktivitas pertanian mengalami kendala atau penurunan hasil. Masyarakat kita di pedesaan itu masih sangat tergantung ke sektor pertanian. Nah, kita tahu sektor pertanian ini kan sangat dipengaruhi oleh musim ya, kalau di NTT curah hujan yang sedikit dan sebagainya, sehingga dari data itu kita 55% masyarakat kita bekerja di sektor pertanian. Artinya ini sektor yang dari sisi produktivitasnya juga tidak terlalu baik karena pertanian kita pertanian tradisional, sehingga produktivitas sektor pertanian itu rendah, tetapi banyak orang di situ, banyak masyarakat penduduk kita yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Ia melanjutkan, kondisi tersebut perlu dipahami ketika melihat persoalan kemiskinan di desa, terutama terkait karakteristik kesempatan kerja masyarakat. Data mengenai kemiskinan perdesaan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang tersedia. Matamira menambahkan, di NTT, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu gambaran penting dalam melihat karakteristik kemiskinan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Ketergantungan pada pertanian menunjukkan bahwa struktur kesempatan kerja di desa masih belum banyak menawarkan pilihan dari sektor lainnya. Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penanganan Kabupaten ND pasca gempa. Menteri Pekerjaan Umum memastikan pemerintah pusat akan memetakan kerusakan dan juga kebutuhan perbaikan mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga penyediaan air bersih. Rahma Suci selengkapnya melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mendukung penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemetaan kerusakan akan dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan, mulai dari fasilitas publik dan pembangunan strategis hingga jalan, jembatan, irigasi, serta sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ia mengatakan dirinya telah meninjau langsung sejumlah fasilitas yang terdampak gempa. Pemerintah Kabupaten ND diminta untuk segera menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan secara tertulis sebagai dasar penyusunan langkah penanganan. Karena sebenarnya saya butuh listnya, apa aja yang bisa dikerjakan, pengenalan persaingan strategis, terus jalan, jembatan, irigasi, kalau butuh air, spam, sistem penyediaan air bersih, bisa kita juga kerjakan. Tapi tanpa itu pun kita juga sebenarnya kerjakan, tapi kalau ada bimbingan arahan tertulis dari Pak Bupati itu akan lebih baik lagi. Jadi kita bekerja lebih terarah dan efektif efisien. Sementara itu, Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menyusun data kebutuhan pasca gempa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai masuk dan akan disalurkan berdasarkan hasil pendataan. Ya, saat ini sedang berproses dan kita harapkan karena Pak Menteri malam ini nginap di ND dan kita akan serahkan ke beliau. Ya,
pada saat sebelum beliau terbang ke Jakarta. Ia menambahkan kebutuhan tenda menjadi salah satu persoalan yang masih dikeluhkan oleh warga karena sebagian masyarakat memilih tidur di luar rumah akibat masih khawatir terhadap kondisi bangunan. Pemerintah berharap koordinasi lintas pemerintah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga aktivitas di Kabupaten Ende dapat kembali berjalan normal. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende tetap dilaksanakan meski daerah ini masih dalam situasi tanggap darurat bencana. Upacara digelar secara terbatas di Stadion Marilonga Ende, bahkan sempat diwarnai gempa susulan saat pengibaran bendera. Selengkapnya laporan Ricardo Skota. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur tetap digelar di Stadion Marilonga Ende, Senin 17 Agustus 2026. Berlangsung dalam situasi tanggap darurat bencana. Upacara pengibaran dan penurunan bendera dilaksanakan secara terbatas, masing-masing pada pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Tengah. Meski tanpa kemeriahan, upacara berlangsung hikmat. Namun, suasana sempat berubah panik ketika gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Ende saat upacara pengibaran bendera berlangsung. Peserta dan tamu undangan yang berada di tribun sempat bergegas meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Setelah situasi kembali terkendali, rangkaian upacara dilanjutkan hingga selesai. Hal tersebut diakui salah seorang petugas Paskibraka, Jose Lamawato, yang mengatakan sempat takut saat terjadi gempa dalam upacara pengibaran bendera dan peringatan proklamasi. Perasaan kami pas gempa tadi ya merasa takut juga, tapi untungnya gempa tadi terjadi pada saat habis pengibaran selesai tadi. Siap. Sementara itu, Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggumere, mengatakan pelaksanaan upacara tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana tetap menjadi perhatian pemerintah, namun peringatan Hari Kemerdekaan juga perlu dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Kita perlu melihat dari sisi keseimbangan, ya. Upaya penanganan darurat kita laksanakan. Tetapi ingat, ini hari kemerdekaan. Tidak berarti kita menyingkirkan yang satu kemudian mendahulukan yang lain, tidak. Ya. Dalam rangka kita menjaga keseimbangan itu, maka pelaksanaan apel maupun penurunan itu dilaksanakan secara terbatas. Wakil Bupati Dominikus menegaskan, pelaksanaan upacara tahun ini tidak dilakukan dalam suasana kemeriahan, tetapi dalam keprihatinan dan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah gugur. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.